Ini adalah profil kami selama melaksanakan kegiatan KKN di Desa Sigentong, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. KKN adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu di Indonesia. Kegiatan ini juga memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat dan belajar mengidentifikasi masalah yang sebenarnya terjadi, lalu membantu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, khususnya permasalahan yang ada di lingkungan lokasi KKN. Desa yang menjadi tujuan lokasi KKN kami adalah Desa Sigentong. Desa Sigentong merupakan satu dari 20 desa yang berada di Kecamatan Wanasari. Untuk lokasinya sendiri, Desa Sigentong terletak di antara beberapa desa, yaitu Desa Siasem, Desa Wanasari, Desa Sidamulya, dan Desa Tanjung Sari. Dengan jumlah penduduk sebanyak 8.795 jiwa dan luas wilayah sebesar 261,33 hektar, Desa Sigentong memiliki cakupan luas wilayah di bidang pertanian sebesar 150,75 hektar atau kurang lebih 58% dari total luasan yang ada. Desa Sigentong terdiri dari beberapa duku, antara lain Sicabe di sebelah utara, Sigentong di tengah, dan Duku Sembung di sebelah barat, yang berbatasan langsung dengan Desa Siwuluh dan Desa Kartasari. Mayoritas masyarakat Desa Sigentong bermata pencaharian sebagai petani, yakni sebanyak 1.386 orang menurut data BPS 2018. Terdapat 3 fasilitas sekolah dasar di wilayah Desa Sigentong. Di antaranya adalah SD Negeri Sigentong 01, SD Negeri Sigentong 02, dan SD Negeri Sigentong 03. Pada umumnya permasalahannya di Desa Sigentong karena melihat sumber daya manusianya kan masih perdesaan. Jadi secara pola pikir, secara pengetahuan, secara wawasan memang tidak bisa membuka jendela dunia seperti itu, terutama untuk orang-orang yang sudah sepuh-sepuh seperti itu. Mereka kan memegang erat budaya, adat istiadat seperti itu. Jadi persoalan-persoalan yang ada kadang muncul di zaman era seperti sekarang ini. Kita tidak bisa memaksakan. Contoh misal agenda kita di desa dengan berbagai program-program yang ada di desa secara sistem dibuat mudah karena ada era internet atau digital seperti itu, tapi masyarakat itu belum bisa menyambut baik itu karena keterbatasan secara keilmuan dan pengetahuan itu belum bisa menerima itu untuk orang-orang desa seperti itu. Jadi kurang responnya itu kurang begitu cepat. Permasalahan itu terkait dengan proses pelayanan di desa seperti itu. Adapun persoalan-persoalan yang timbul di masyarakat, persoalan-persoalan ya tadi persoalan kebersihan seperti itu, karena di Desa Sigentong kan masih banyak lahan-lahan yang kosong seperti itu. Mereka itu pekarangan masih banyak yang kosong. Kadang persoalan-persoalan kebersihan sampah baik organik ataupun anorganik itu mereka membuangnya itu di tanah pekarangan seperti itu. Ketika di musim kemarau tidak jadi soal ya, karena mungkin sampahnya itu bisa kering atau bisa dibakar. Tapi kalau untuk kondisi-kondisi pas musim penghujan itu memang sangat mengganggu ya kan, karena kan di belakang pekarangan entah itu pakai kubangan tanah ataupun, tapi kan persoalannya tetap bau. Persoalan Desa Sigentong mengenai kesehatan memang persoalannya ada di kesadaran masing-masing individu seperti itu, termasuk saya pribadi seperti itu. Harus memang yang muncul beberapa terkait dengan kesehatan pas musim penghujan, kadang ada beberapa kasus DPD seperti itu. Sedangkan eranya untuk hari ini itu sudah bukan era lagi terkait dengan fogging seperti itu. Artinya yang dari pihak-pihak
yang mengampu kesehatan itu tidak disarankan lagi untuk kegiatan-kegiatan fogging, tapi lebih ke mengubur, menguras, menimbun seperti itu barang-barang yang sekiranya itu bisa menimbulkan potensi menampung air seperti itu. Itu dari segi penyakit yang muncul. Kemudian dari segi yang lain terkait dengan kesehatan juga, di era-era hari ini masih ada yang kejadian-kejadian, artinya balita-balita kurang gizi seperti itu, ataupun yang kekurangan yang lainnya vitamin seperti itu. Nah, ini kan menjadi dorongan pemerintah desa juga, dan juga memang diarahkan juga oleh pemerintah pusat, itu bagaimana pengentasan stunting itu bisa teratasi dengan baik seperti itu. Tapi memang desa Sigentong masih ada saja persoalan-persoalan itu, stunting yang masih ada beberapa terjadi di beberapa anak balita, walaupun jumlahnya sedikit, tapi kan ini tentu menjadi PR yang harus diselesaikan. Potensi desa Sigentong, kalau potensi melihat dari sejarah dan warisan budaya, melihat kondisi kultur yang ada di desa Sigentong, potensinya kita potensi pertanian, ya, di bidang potensi pertanian, khususnya di bidang pertanian bawang merah gitu. Di desa Sigentong secara khusus potensi-potensi yang lain seperti dari segi usaha UMKM, ya, khususnya di era modern ini adanya digitalisasi memang mulai berkembang seperti itu. Artinya generasi-generasi muda yang tidak bisa melanjutkan di bidang-bidang pertanian, kadang mereka menimba ilmu dari luar, entah itu mereka kuliah atau merantau kemana, kadang mereka pulang ke Sigentong itu mereka tidak lagi berkecimpung sebagai petani, mereka melakukan usaha-usaha entah perdagangan, entah keterampilan pembuatan atau mengolah makanan atau mengolah bahan-bahan yang lain, itu seperti itu. Tapi itu hanya persentasenya sebagian kecil seperti itu.
adanya program KKN terutama yang dilakukan oleh teman-teman dari mahasiswa Universitas Diponegoro itu secara tidak langsung dan berdampak langsung itu kita merasa sangat terbantu seperti itu. Saya merasa sangat terbantu karena bagaimanapun juga ini adalah wawasan-wawasan baru, pengalaman-pengalaman baru yang ditransformasikan dari teman-teman mahasiswa ini untuk bisa ditransformasikan kepada masyarakat desa Cikentong, baik dari segi pengetahuan, wawasan, dan keterampilan itu sangat bisa dirasakan oleh masyarakat desa Cikentong. Contoh beberapa respon cepat dari teman-teman terkait dengan persoalan-persoalan yang ada di desa Cikentong, misal karena kebetulan teman-teman mahasiswa KKN dari Undip ini pas melakukan program KKN di musim penghujan, itu kan musim-musim yang memang rentan rawan terhadap penyakit DBD seperti itu. Nah, secara tidak langsung teman-teman ini bisa membantu mensosialisasikan bahwasanya pentingnya untuk melakukan tindakan-tindakan dan gerakan-gerakan yang bisa mengantisipasi timbulnya penyakit-penyakit itu DBD seperti itu, baik dari masyarakat yang sepuh, yang tua itu untuk bagaimana mengondisikan lingkungan sekitar, dan juga kepada anak-anaknya untuk bagaimana pola hidup bersih, sehat, seperti apa. Secara kelembagaan kami pemerintah desa Cikentong juga sangat-sangat terbantu dan berterima kasih sekali pada teman-teman mahasiswa KKN seperti itu, kaitannya dengan program lingkungan, kebersihan lingkungan sampah juga teman-teman mahasiswa dari KKN ini juga membantu mensosialisasikan bagaimana cara pola hidup bersih, bahkan sampai memberikan beberapa tempat untuk membuang sampah seperti itu. Terus kemudian kaitannya di pemerintahan desa kami juga sangat terbantu, kebetulan ada program Ugar Aula. Kebetulan juga dari teman-teman mahasiswa KKN salah satunya juga memiliki kompetensi di bidang itu, artinya di bidang sipil terkait dengan itu, ya kami merasa terbantu.